Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Liana Safitri dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan saya adalah Administrasi Bisnis. Nah, untuk kelas saya itu di kelas 224D01. Kemudian untuk NIM saya 22180146. Baiklah, di sini kali ini saya akan menjelaskan sedikit yaitu 20 alat perkantoran dan perlengkapan kantor. Nah, untuk materi ini kita itu di pertemuan ke-13 dengan mata kuliah perkantoran. Nah, untuk pertama saya langsung saja menjelaskan apa saja sih alat perkantoran dan perlengkapan kantor itu. Yang pertama adalah mesin penghancur kertas. Nah, di sini tuh merupakan alat yang digunakan untuk menghancurkan kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Selanjutnya itu ada filing cabinet. Nah, suatu kabinet yang dipergunakan untuk menyimpan dokumen perusahaan. Biasanya kabinet diberi suatu kode maupun nomor yang dimaksudkan agar mempermudah dalam penemuan kembali suatu dokumen ataupun arsip. Nah, ini yang biasanya sering kita jumpai yaitu perforator. Nah, alat yang digunakan untuk melubangi suatu kertas. Selanjutnya itu ada mesin penghitung uang. Mesin yang digunakan suatu perusahaan maupun bank untuk menghitung uang. Alat ini dimasukkan supaya lebih cepat dan lebih teliti dalam menghitung uang, sehingga memperkecil adanya kemungkinan salah hitung uang. Selanjutnya ini biasanya di setiap perusahaan kantor sudah banyak yang memakai ini, yaitu mesin absensi. Jadi kebanyakan nih mesin absensi yang sekarang itu sudah modern. Jadi tinggal seperti namanya itu fingerprint ya, namanya itu fingerprint. Jadi langsung datang langsung masukin jari itu nanti sudah terdeteksi bahwa kita itu sudah hadir. Jadi nggak perlu lagi pakai nulis absen pakai tangan, ataupun nanti kebanyakan ada yang curang sebagian tolong titip absen ya gitu. Selanjutnya adalah cash box. Nah, suatu kotak yang dipergunakan perusahaan untuk menyimpan uang. Nah, kotak ini disertai kunci ataupun kode supaya hanya orang yang tertentu saja yang bisa membukanya sehingga dapat mengantisipasi pencurian. Nah, lanjut lagi yaitu map arsip, lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat. Nah, gunanya kenapa menggunakan map arsip ini? Biar kertas itu tidak tertekuk atau terlipat. Selanjutnya adalah guide. Nah, lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Nah, ini banyak nih digunakan di mana-mana, hampir semuanya pasti pernah menggunakannya, itu stapler. Alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Nah, itu ada dua lagi ya. Selanjutnya selain stapler itu kemudian ada penjepit kertas. Nah, penjepit kertas ini sama fungsinya dengan stapler, hanya yang membedakan saja itu penjepit kertas ini digunakan hanya untuk sementara dalam jangka waktu sementara. Begitu. Selanjutnya ada numerator. Nah, numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Gitu. Dia tuh hampir mirip seperti stempel sih bentuknya ya, tapi beda lah. Kemudian adalah kotak box. Kotak atau box ya maksud saya. Kotak ini digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Nah, ini dia nih alat sortir yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan dan disimpan ke dalam folder masing-masing. Nah, selanjutnya label. Alat yang digunakan untuk memberi judul pada map ataupun folder yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder guide. Kemudian ada trickler file. Nah, alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip membentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil. Nah, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Nah, kebanyakan sih saya seringnya jumpa ini dulu pertama kali itu di perpustakaan saya ya. Dulu di perpustakaan ada. Nah, kemudian car index atau kabinet.
atau Kardex. Nah, alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Itu dia. Selanjutnya ada mikrofilm. Nah, suatu alat untuk memproses fotografi di mana arsip direkam pada film dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan dan penggunaan. Nah, itu dia. Oke, kemudian komputer. Nah, komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan secara sistematis berdasarkan instruksi atau program yang diberikan serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan bila mana diperlukan. Nah, kemudian itu yang sangat banyak saya rasa orang memakainya itu yaitu flash disk. Nah, flash disk ini kegunaannya itu adalah untuk menyimpan data, salinan data dari laptop ke flash disk. Nanti dari flash disk ini bisa digunakan lagi ke laptop yang lain gitu. Kemudian yang ke-19 itu ada papan tulis. Nah, papan tulis ini untuk menulis di saat kita mau rapat, itu bisa digunakan untuk tulisan-tulisan yang perlu dicatat yang bisa disampaikan kepada staf-staf yang sedang saat itu rapat. Nah, kemudian untuk yang ke-20, saya langsung hitung yang ke-20, memang udah saya hitung sebelumnya. Nah, yang ke-20 ini adalah proyektor. Proyektor itu kita seperti sinar ya, pantulan dari laptop. Nanti jadi apa yang kita lihat di laptop itu bisa kelihatan di proyektor tadi ya. Itu sebagai biasa kita bilang infocus ya. Nah, gitu. Jadi itu di saat presentasi maupun di saat praktek biasanya mereka menunjukkan infocus tadi atau proyektor. Kemudian yang ke-21. Yang ke-21 itu seperti peralatan gunting, itu sudah ada lain-lainnya ya. Ada gunting, ada kertas, ada nah itu oke, itu salah satunya buat perlengkapan juga ya, gunting itu untuk merobek kertas yang pokoknya itu. Kemudian ada selanjutnya yang saya ingat itu yang ke-22 itu seperti meja. Nah, meja juga penting nih, peralatan kantor. Kemudian yang ke-23 itu ada kursi, kursi tempat duduk staf, manajemen. Nah, itu sangat penting juga ya kursi. Kemudian itu dulu yang info saya sampaikan, hanya ada 23, nanti selebihnya kita sampaikan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah memperhatikan atau mendengarkan info dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.